Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di Islam Metarianto channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini di Islam Metarianto channel akan membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, simak, dengarkan baik-baik, niatkan menuntut ilmu, ikhlaskan hati, penuh dengan kesabaran agar apa yang akan kita pelajari mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan paling hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Di samping khauf atau takut dan roja berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaan Allah di langit maupun di bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir atau ingat dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adab. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah atau yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ketika cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang cinta kepada Allah akan merasakan manisnya iman sebagaimana hadis berikut ini. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyugadafa finnar. Muttafaq alaih. Artinya dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasa manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya cintanya kepada dunia seisinya ini, mencintai seorang karena Allah dan enggan untuk kembali setelah
diselamatkan oleh Allah daripadanya sebagaimana enggannya engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Simaklah Quran surat Ali Imran ayat 31 berikut ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Quran surat Al Imran ayat 31. Ayat di atas dipertegas oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Rawahul Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Al-Quran dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, sehingga kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagai menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. Mencintai Rasulullah berarti mencintai yang mengutus Rasulullah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hamba dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Di samping itu, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu memperbanyak berzikir kepada Allah. Mereka akan selalu menyebut nama-nama Allah pada setiap kesempatan. Hatinya bergetar tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingannya dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mewujudkan pengorbanan yang mengagungkan. Keikhlasan hati seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berbuah amal kebaikan pada seluruh aktivitas kehidupannya. Mereka merasa ringan untuk meninggalkan semua urusan demi melaksanakan perintah zat yang ia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang-orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan itu. Inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin. Semua hinaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak menyurutkan langkah untuk tetap melanjutkan dakwah beliau sampai tersebar ke bumi kita tercinta Nusantara ini. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya.
Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya. Oksigen, sinar matahari, air, tanah, dan sumber daya alam di bumi ini selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya tanpa terkecuali, baik mukmin maupun yang tidak. Meskipun manusia berbuat dosa dan maksiat, tetap saja diberi nikmat-nikmat tersebut. Terlebih bagi seorang mukmin, tentu kenikmatan tersebut akan menjadikannya semakin bersyukur kepada Allah. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman ataupun tidak. Senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia, jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, jika ia buruk maka buruk pula seluruh jasadnya. Segumpal darah itu adalah hati. Inna fi jasadi mudghatun fa idza saluhat saluhat kulluhu jasadu fa idza fasadat fasadat kulluhu jasaduhu. Ala wahya qalbu. Yaitu hati seseorang. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perintah dan menjauhi perintah dan menjauhi larangannya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih, maka seseorang harus membiasakan diri membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak ada yang tahu kapan maut akan menjemput. Dengan selalu mengingat kematian, maka manusia akan terhindar dari sifat rakus terhadap duniawiyah. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah, tumbuh kekaguman kepada pencipta alam semesta beserta isinya ini. Mereka akan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lunturlah sifat sombong dan rasa hebat karena menyadari betapa lemahnya manusia. Karena di dalam sistem tata surya kita sendiri ada langit, masih ada langit lagi, dan masih ada langit lagi. Itu menandakan bahwasanya ada orang yang pandai, ada lebih orang yang lebih pandai lagi. Makanya kesombongan itu harus ditinggalkan oleh seorang hamba yang beriman. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah sumaridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.